Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Haikal. Kali ini saya mau sharing materi ya, yaitu temanya konsep dasar bimbingan dan konseling Islam. Mungkin bagi teman-teman yang mahasiswa yang jurusan bimbingan konseling Islam ataupun bimbingan konseling pendidikan Islam, eh, ingin memahami apa sih itu bimbingan dan konseling Islam. Oke, kita mulai ya. Yang pertama-tama sebelum kita mengetahui apa itu bimbingan dan konseling Islam, kita harus tahu dulu apa itu bimbingan dan konseling secara umum ya guys ya. Jadi pertanyaannya apa itu bimbingan dan konseling secara umum gitu. Jadi definisi bimbingan dan konseling itu secara umum adalah proses pemberian bantuan secara terus-menerus dan sistematis kepada individu. Jadi tujuannya agar dia dapat mengembangkan potensi dirinya, memahami dirinya, serta mampu mengatasi masalah yang dihadapinya. Nah, teman-teman, jadi itu definisi dari bimbingan dan konseling. Nah, lalu muncul apa pertanyaan selanjutnya? Jadi apa itu bimbingan dan konseling Islam? Nah, jadi nextnya itu adalah definisi bimbingan konseling Islam secara umum adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupannya sehingga ia dapat berkembang secara optimal, menyelesaikan masalah hidupnya, dan mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah mencapai kebahagiaan dunia serta akhirat. Itu ya teman-teman. Nah, sedangkan ini ada beberapa definisi bimbingan konseling Islam menurut para ahli. Yang pertama itu dari Tohari Mustamar. Menurut beliau adalah bimbingan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah, di mana seharusnya bisa hidup selaras dengan petunjuk dan ketentuan Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, lalu yang kedua ada dari Aunur Rahim Fakih. Jadi bimbingan konseling Islam itu adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Kemudian yang terakhir itu ada dari Asmat Mubarak. Bimbingan konseling Islam adalah bantuan yang diberikan konselor kepada individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, dari ketiga teori para ahli ini ya, semuanya pasti menunjukkan hal yang sama, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Nah, lalu selanjutnya, apa perbedaan BK konvensional dengan BK Islam? Nah, oke, akan kita bahas ya teman-teman. Yang pertama, itu adalah landasan keilmuan dan filosofis. Jadi BK konvensional itu berlandaskan pada filsafat humanistik. Nah, sedangkan bimbingan konseling Islam itu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dan juga dilengkapi dengan landasan akliyah berupa filsafat Islam. Nah, itu perbedaan yang pertama ya teman-teman. Terus perbedaan yang kedua adalah orientasi kehidupan. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya kan, BK konvensional hanya fokus pada kehidupan duniawi. Nah, sedangkan BK Islam itu mencakup keseimbangan kehidupan dunia dan di akhirat sebagaimana definisi yang sudah dikemukakan para ahli tadi. Lalu selanjutnya hubungan dan spiritualitas perbedaannya. BK konvensional layanannya tidak menghubungkan dengan Tuhan maupun agama. Nah, sedangkan bimbingan konseling Islam itu menjadikan konseling sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu perbedaannya teman-teman, ada 3 ya. Oke, lanjut. Tujuan bimbingan konseling Islam. Jadi untuk tujuannya secara umum tujuan bimbingan konseling Islam itu adalah untuk membantu individu untuk menjadi manusia seutuhnya demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia akhirat. Jadi itu secara umum ya tujuannya teman-teman. Nah, tetapi tujuan secara khusus itu yang pertama adalah membantu individu agar tidak mendapatkan masalah. Tentu ya, tujuan secara khususnya itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Nah, tentu ya, kita sebagai konselor itu bertujuan untuk membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Itu tentu ya, terus itu pastilah itulah tujuannya. Kemudian yang ketiga,
Membantu individu menjaga dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik. Oke, jadi ada 3 ya teman-teman tujuan BKI itu secara khusus. Nah, kemudian itu masuk ke materi fungsi bimbingan dan konseling Islam. Oke, fungsi bimbingan dan konseling Islam itu ada 4. Yang pertama adalah preventif. Nah, preventif itu apa? Jadi fungsi preventif ini adalah untuk membantu individu agar masalah tidak sampai muncul atau membesar. Jadi preventif itu adalah fungsi pencegahan ya teman-teman. Ya, nah, itu yang pertama. Kemudian masuk yang kedua adalah fungsi preservatif. Apa itu fungsi preservatif? Oke, kita buka. Jadi fungsi ini membantu individu menjaga situasi dan kondisi yang sudah baik agar tidak kembali bermasalah dan fokusnya dengan mempertahankan keadaan positif tersebut. Oke ya teman-teman ya. Itu fungsi apa? Preservatif. Fungsi preservatif itu adalah fungsi pemeliharaan ya teman-teman ya. Jadi itulah fungsi preservatif. Kemudian next, ada fungsi kuratif atau korektif. Apa itu fungsi kuratif atau korektif? Jadi fungsi ini membantu individu yang sudah memiliki masalah agar bisa mengatasinya. Jadi itu ya teman-teman ya. Fungsi apa namanya? Fungsi kuratif. Atau bisa disebut juga fungsi penyembuhan ya, kuratif atau korektif ini ya teman-teman ya. Itu fungsi yang ketiga. Nah, terus yang keempat apa? Yaitu fungsi developmental atau fungsi pengembangan. Jadi fungsi ini membantu individu untuk tidak hanya bertahan dalam kondisi yang baik, tetapi juga berkembang menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, itu ya teman-teman konsep dasar bimbingan dan konseling Islam. Oke, kita buka. Next. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya teman-teman untuk perhatiannya, untuk yang sudah nonton materi ini. Bisa teman-teman dapat ya nih ya, ketemu nih ya, apa itu bimbingan konseling Islam, perbedaannya dengan bimbingan konseling yang konvensional. Oke, terima kasih pada teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.